Jumpa lagi teman-teman dengan channel saya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga mendapatkan rezeki yang berlimpah untuk hari ini. Salam sehat. Nah, kali ini saya berjalan-jalan di tengah sungai, namanya sungai apa tadi lupa, di daerah Palangkaraya. Dan kita akan lihat bagaimana kehidupan di sungai yang kelihatan seperti ini ternyata menyimpan kekayaan yang sangat besar, yaitu emas. Bagaimana cara penggalian emas, nanti kita akan melihat mereka bekerja. Sampai jumpa, selamat menyaksikan. Iya pemirsa, bahwa sungai yang kelihatan seperti ini kayaknya nggak ada hasilnya apa-apa, tapi ternyata masyarakat sini mengetahui bahwa di dalam sungai ini banyak emas. Maka kita akan menyaksikan beberapa bentuknya seperti kapal, tetapi sebetulnya itu alat penambang emas. Ya, terapung di bawahnya beberapa drum, kemudian ada mesin penyedot air, tapi yang disedot nanti juga pasirnya. Dan kita akan melihat bahwa itu adalah campuran dari emas dan pasir. Ya, kita saksikan saja apa yang mereka hasilkan, dan ternyata mendatangkan rupiah yang cukup banyak. Iya teman-teman, kita sudah sampai di tambang emas, yaitu alat-alat penambangan emas. Ternyata emas itu diambil dari sungai. Ya, mungkin cara kerjanya menyedot pasir-pasir di dalam sungai, kemudian disaring di atasnya, dan itu mungkin tertinggal emas di rajut-rajutnya. Nah, memang menurut informasi bentuknya cuma seperti itu ya, tapi itu kan di bawahnya supaya bisa terampung karena ada banyak drum, dan itu kalau dihitung-hitung ya katanya hampir 100 juta itu biayanya. Ya, ada mesin yang besar saja, itu penyedot yang kuat ya. Nah, begitu teman-teman, itu ada 4 berjejer, sementara yang di depannya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya begitu. Cuman bagi mereka mungkin udah ngerti di mana lokasi banyak emas dan di mana lokasi tidak terlalu banyak. Nah, ini mungkin bisa berminggu-minggu di situ, dan kalau di situ sudah dirasa tidak menemukan banyak lagi, bisa berjalan pindah tempat. Nah, itu mereka ya, para pemuda-pemuda yang bekerja keras untuk menambang emas. Nah, menurut informasi sampai hari ini paling tidak emas itu 1 gram 800.000 rupiah. Nah, kalau alat seperti itu pasti bisa lebih dari 1 gram lah satu hari. Ya, kalau bulannya mengatakan 10 gram kemungkinan ya sudah bagus sekali. Memang tentu saja dihitung dengan biaya operasionalnya ya. Baik, kita sudah akan pindah lagi yang sana, dan kita akan melihat dari dekat juga sekitar itu. Nah, ini lebih besar lagi karena satu tempat itu langsung disedot oleh 1, 2, 3, 4, 5 alat. Ya, tentu ini mempunyai emas yang banyak ini. Ya, nggak tahu apakah ini memang tempat miliknya atau bukan, kita tidak tahu ya, karena tidak bisa wawancara langsung. Tetapi ya, ini memang di sungai ya, kalaupun mungkin sungai dimiliki ya mungkin begitu, kita tidak tahu. Nah, itu ada tambang ke pantai, tambang ke bibir sungai ya. Menurut informasi ini, karena ini kan airnya kelihatan tenang, tidak ada pergerakan, tetapi ternyata air ini sebetulnya sudah mengalir. Oleh karena itu alat ini juga dipatok dan dicincang dengan bibir sungai. Ya, kita lihat yang ada 2 yang berjalan, tapi itu kan 5, tapi yang jalan cuma 2 ya Pak ya. Baru 2 itu yang kata mau jalan 2 ya. Oh, Persiapan mana? oh iya. Ya, yang ujung itu persiapan. Ya, yang tengah itu besar sekali itu.
Kalau jalan sama motor rame ya. Ya. Itu kalau air yang turun langsung ke sungai ya airnya ya. Iya. Tapi masnya tertinggal di jaring-jaring ya. Iya, itu ada karpet, Pak. Oh, karpet. Oh, kayak karpet yang di musola ya, yang nggak halus ya. Iya. Oh ya, ya. Ya, jadi ternyata emasnya tertinggal seperti itu di karpet-karpet itu. Ya, ya itulah Kalimantan ya. Kita di lokasi lain, kita hanya bisa melihat. Ya, mungkin ya kita akan stop dulu sebentar ya, biar kita bisa lihat, menikmati mereka sedang bekerja. Nah, itu ada ya namanya di hutan, tetapi ternyata ya dari hasil seperti ini pasti ya mereka juga banyak uang. Ada yang bertahan, di sini bertahan. Ya, Baterai terkulah. ya, ya. Ternyata kalau di Jogja, di kota pelajar, banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang dari Palangkaraya atau Kalimantan, dan ternyata mereka juga ya bukan orang miskin lah kasarannya. Tapi ternyata di rumah di sini ternyata seperti ini. Ya, informasi yang lain tentu saja ini kalau ini kan skala besar ya. Tapi kalau skala kecil memang ada yang namanya penambang yang biasa. Oke. Ini kapal nampaknya air tidak bergerak, tapi ternyata kapal kita sekarang berhenti dan hanyut juga ini. Ya, maka wajar kalau alat-alat itu dikencang. Ya baik, itu nampaknya sedang menggoyang-goyang pasir di dalamnya itu, karena nanti akan disedot ke atas, sehingga disedot ke atas itu pasirnya ikut, kemudian di atas dialirkan lagi untuk dibuang, sementara dilewatkan di karpet yang seperti di musola itu kan tidak halus, maka emasnya akan tertinggal di situ menurut informasi. Ya begitu ya. Selamat menikmati kekayaan alam yang menghasilkan banyak rupiah. Mereka ini pejuang rupiah, mungkin sebagai pekerja mungkin, tapi juga mungkin ada sebagai pemilik. Ya, Tuhan kelihatannya juga betul-betul bukan cuma kelihatannya adil ya, di tempat seperti ini yang jarang ada penghuni, banyak hutannya, ternyata sungainya menyimpan emas yang banyak. Itu teman-teman, kita akan melihat lagi ke depan dan kita akan menuju jalan pulang di pelabuhan yang tadi pertama kita berangkat. Ya, mungkin satu poin dulu, itu di sebelah kiri itu ada tumpuan pasir. Nah, pasti itu kemarin dipakai untuk tempat penggalian emas tadi. Tapi sampai pasirnya menumpuk seperti itu. Kemudian besok pindah lagi, geser lagi. Ya, seperti apa? Seberapa banyak emas yang terkandung di sini? Ya itulah keajaiban yang dimiliki Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai di sini dulu video saya, supaya tidak terlalu panjang. Bagi yang tertarik untuk berkunjung ke Palangkaraya, silakan berkunjung saja ke sini.